Shalom semuanya. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sharing tuntunan dengan judul karakter member of the lecture yang pertama. Pada halaman saya bagikan tentang visi dan tuntunan yang Tuhan pasti akan berikan kepada setiap orang yang dipanggilnya untuk melayani. Perhatikanlah baik-baik setiap gereja atau pelayanan apapun itu bentuknya, pasti Tuhan taruh di dalam hati orang yang Tuhan panggil, Tuhan percayakan itu visi atau tuntunan atau karakteristik atau gambaran bangunan kerohanian apa yang akan dia bangun, dia terapkan, dia capai dalam pelayanan itu. Nah, salah satu yang saya bagikan pada video pendek di halaman TRC adalah karakter daripada orang-orang yang Tuhan percayakan di dalam pelayanan ini. Bagi mereka yang bersedia untuk dituntun adalah untuk menjadikan setiap MTRC itu menjadi orang Kristen yang berdoa. Karena selain Yesus memberikan teladan untuk berdoa, Tuhan Yesus juga memerintahkan kita untuk tidak jemu-jemu dalam berdoa. Tuhan banyak sekali memberikan janjinya bahwa berdoa itu bukan sesuatu yang sia-sia. Memang berdoa itu selain tidak disukai oleh daging, berdoa itu membutuhkan ketangguhan iman dan keteguhan batin untuk melakukannya di tengah-tengah pergumulan dan penantian jawaban doa. Itu gak mudah. Tapi saya selain bersyukur, saya bangga dengan gambaran pelayanan yang saya akan lakukan di dalam pelayanan ini yang daripada Tuhan, yang diteguhkan oleh firman-Nya gitu ya, bahwa saya mau mendidik umat Tuhan yang dipercayakan dalam pelayanan ini supaya menjadi orang Kristen yang berdoa. Kita lihat praktek kebanyakan orang Kristen, atau kalau kita flashback dengan kehidupan kita yang lama, kita jauh daripada kehidupan doa. Tetapi ketahuilah praktek hidup seperti itu tidak seturut dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberikan teladan berdoa. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya untuk berjaga dan berdoa, dan ruang di mana kita akan melibatkan kuasa Tuhan, meminta Tuhan melakukan sesuatu adalah ketika kita berdoa. Dan untuk melakukan ini, selain tadi saya katakan dibutuhkan kekuatan iman, keteguhan batin gitu ya, untuk melakukannya. Juga harus memiliki pemahaman ya tentang firman itu dan Tuhan itu sendiri. Ketika kita menantikan sesuatu, kita bergumul seperti sekarang gitu ya, saya memberikan motivasi berdoa bukan berarti jawaban doa saya mulus-mulus aja. Saya juga sedang menantikan jawaban doa untuk sesuatu hal. Tapi lewat penantian ini saya banyak belajar gitu. Nah, ini poin yang juga penting untuk dicatat. Jawaban doa itu jawaban doa itu tidak lebih penting, tidak lebih tinggi nilainya daripada
karakter yang dibentuk di dalam diri kita sembari menantikan jawaban doa. Kalau kita meminta sesuatu kepada Tuhan, lalu Tuhan berikan, ya kita mungkin bersyukur, berterima kasih. Tapi akan kecenderungan ucapan syukur itu biasa saja ketika meminta sesuatu kepada Tuhan langsung dijawab. Akan berbeda ketika kita bergumul, mendoakan sesuatu, meminta sesuatu, berharap sangat kepada Tuhan, lalu kemudian kita menerima jawaban doa itu ucapan syukurnya akan melimpah dan seperti terpatri ya di dalam hati gitu ya. Saya ingat jawaban-jawaban doa di waktu yang lalu ketika ada pergumulan yang saya sampaikan kepada Tuhan dengan sangat gitu ya, bahkan menantikan dengan lama gitu. Itu ucapan syukurnya itu berlarut-larut. Setelah jawaban doa itu saya terima. Saya tipikal orang yang kalau ada sesuatu yang sangat berkesan atau sangat mengena di hati, itu suka kebawa ke dalam lubuk hati saya gitu. Nah, jadi ketika ada pergumulan, ada pokok doa yang saya sungguh-sungguh minta kepada Tuhan, udah nantikan sejak lama, dalam prosesnya juga tidak mudah, itu akan terpatri di dalam hati saya dan seolah tidak akan berhenti untuk bersyukur atasnya. Dan bukankah mengucap syukur itu adalah sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan? Bukankah bersukacita itu adalah perintah Tuhan? Jadi nilai yang kekal, nilai yang tinggi daripada sebuah pergumulan itu bukan doanya, tapi karakter yang ditinggalkannya di dalam diri kita. Bukan jawaban doa yang terlalu menarik buat Tuhan, langsung kasih gitu ya, bukan. Tapi ketika akhirnya dalam proses penantian itu kita diperbesar kapasitas imannya, karena kita harus menantikan dalam waktu yang lebih panjang. Kita bisa menarik dan melatih kemampuan percaya kita kepada Tuhan, kesabaran kita dalam menanti. Kita bisa melihat ada sesuatu yang tumbuh di dalam hati kita, kesetiaan dan konsistensi untuk berseru dan berharap kepada Tuhan. Itu jauh lebih menarik hati Tuhan dan mendapat upah melebihi jawaban doa itu sendiri. Jadi harus bersyukur. Saya bersyukur hari-hari ini ketika saya katakan kepada Tuhan, saya bersyukur karena saya bisa belajar dari hal ini semua. Karena untuk memberikan jawaban doa itu sebentar bagi Tuhan, sebab tidak ada yang mustahil bagi Dia. Firman Tuhan berkata di Mazmur, besarlah Tuhan dan sangat terpuji, kebesarannya tidak terduga. Semua bisa Tuhan lakukan. Dan sangat fatal adalah ketika seseorang mendapatkan jawaban doa lalu langsung lupa. Maka Tuhan ajarkan kita untuk belajar menantikan Tuhan, berseru dengan kesetiaan. Ada juga kata Mazmur yang berkata bahwa Tuhan senang kepada Tuhan dekat ya. Tuhan dekat kepada semua orang yang berseru kepadanya, yang berseru kepadanya dengan kesetiaan. Nah, jadi ketika kita berdoa, kita juga dilatih tentang kesetiaan kita. Dilatih percaya, diperbesar kapasitas imannya. Untuk
kategori orang yang mau menjalani ini itu tuh nggak banyak, nggak banyak. Selalu saya katakan di dalam pelayanan ini yang dicari adalah kelompok sedikit. Itu nggak berubah dari dulu. Ada orang-orang dalam pelayanan, entah itu gereja, dia punya tujuan, punya visi untuk setiap orang yang Tuhan percayakan di dalam dirinya. Lihatlah mereka berbicara apa. Tapi dalam pelayanan ini yang dicari adalah kelompok sedikit. Dan tadi saya katakan hanya sedikit orang yang mau bayar harga seperti ini, terus berdoa seolah-olah Tuhan gak berbuat sesuatu, seolah-olah gak ada yang terjadi. Padahal sesungguhnya di dalam batin Tuhan sedang tanamkan, Tuhan sedang tanamkan nilai yang kekal. Bagaimana kita memiliki kesetiaan, konsistensi, berharap kepada Tuhan, melatih kita percaya, bahkan memperbesar kapasitas iman itu, bersabar dan memberikan waktu kepada Tuhan untuk melakukannya. Hari-hari dalam penciptaan di Kejadian itu kan menunjukkan urutan penciptaan. Bukan berarti satu hari Tuhan ciptakan ini, satu hari langsung semua jadi. Bahkan Alkitab juga katakan satu hari itu sama dengan 1000 tahun waktunya Tuhan. Jadi dalam penciptaan aja Tuhan memiliki waktu untuk melakukannya. Berikanlah waktu kepada Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi pergumulan kita. Kalau mungkin langsung instan itu bukan jawaban yang terbaik. Ketika kita pesan makanan mungkin ke rumah makan atau restoran, itu untuk makanan yang enak, yang nikmat, yang lezat, yang rasanya benar-benar istimewa, itu pasti membutuhkan waktu untuk mempersiapkannya. Dalam penantian itu, saya bahkan Tuhan ajarkan untuk gak selalu minta, tapi diubah dengan iman dan berkata, Tuhan, aku mengucap syukur untuk A, B, C yang menjadi pergumulan saya. Follow up jawaban doa itu dengan mengucap syukur dan perkataan-perkataan iman. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, itu yang akan dikerjakan oleh pelayanan ini terhadap orang-orang Kristen yang Tuhan kirimkan dan mereka yang bersedia membayar harga. Sebab tidak banyak orang yang setia. Amsal berkata, banyak orang yang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia siapakah yang menemukannya? Jangankan untuk berdoa dalam pergumulan yang panjang, untuk memiliki kebiasaan berdoa saja kita bisa saksikan hanya sedikit orang yang melakukannya. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, bersukacita karena udah Tuhan kasih gambaran. Pelayanan ini udah mau 8 tahun, suatu jangka waktu yang sebetulnya agak pendek. Kenapa bisa bertahan? Karena kuasa Tuhan dan ini berasal daripada Tuhan. Dengarkan baik-baik ya. Ini sesuatu yang saya dapatkan untuk meneguhkan hati saya. Pelayanan ini akan tetap ada sampai pertandingan iman setiap kita selesai atau Tuhan datang kembali. Gak akan berhenti. Selama apa? Selama di dalam pelayanan ini, mulai dari diri saya, di dalam diri kita semua, ada hal-hal berikut. Takut akan Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan. Ada orang yang bersungguh-sungguh hati untuk mengikut Tuhan, menjadi pelaku firman, sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Adapun orang-orang yang tinggalkan pelayanan ini hanyalah mereka yang punya kategori gak setia, gak mau bayar harga untuk ketaatan, gak memiliki kerendahan hati untuk dituntun, gak mau melakukan bagiannya. Jadi yang tersisa
di dalam pelayanan ini adalah mereka-mereka yang terpilih. Belakangan ini kan kita keluarkan dari grup MTRC, mereka yang tidak lagi memiliki kualitas seorang MTRC gitu ya. 2 masih di Interfam yang memiliki kerendahan hati untuk tetap berada dalam keluarga TRC. Saya mau beritahu kita, di satu sisi seperti kayak ada gejolak ya di hati saya. Kita terus menjangkau untuk kemudian disisihkan mana yang setia, yang sungguh-sungguh sama Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan gitu. Tapi saya mau beritahu kita, seperti yang tadi saya katakan, mereka yang tidak lagi bersama dengan kita, mungkin bahkan dia udah puluhan tahun, diuji oleh waktu, ternyata dia gak setia, gak konsisten. Tidak, bahkan dari obrolan saya dengan orang di antara mereka adalah memang kerohanian mereka lemah, dan fatalnya adalah tidak ada usaha untuk bangkit. Nah, jadi yang membuat saya terus termotivasi untuk melayani adalah, sekalipun kok kayaknya semakin ada orang yang tersingkir gitu ya, sebetulnya kan di dalam hati saya pengennya kita tetap setia semuanya, tapi tidak bisa. Keinginan hati saya itu seluruhnya terjadi, karena tergantung setiap orangnya seperti apa gitu ya. Tapi saya tadi katakan bahwa selama di dalam pelayanan ini ada takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, mau menjadi pelaku firman, terus mau diubahkan kerendahan hati, ini nanti jadi semakin harinya itu semakin mengerucut. Yang tertinggal adalah mereka yang semakin mencapai titik tadi, memiliki hati yang takut Tuhan, mengasihi Tuhan, hati yang murni, terus mau diproses, dibersihkan, yang setia, itu yang tinggal. Yang terus mau berdoa, itu yang tersisa bersama dengan kita. Sekalipun di luar sana ada berbagai macam pelayanan Tuhan pakai, ada dengan gambaran, ada macam-macam, saya nggak perlu sebutkan. Setiap kita terbuka di YouTube untuk melihat apa yang Tuhan taruh di dalam hati gembalanya, pemimpinnya gitu. Dan di sini, atas dasar firman Tuhan yang meneguhkan, di sini akan dibentuk orang-orang yang memang memiliki bukan cuma kehidupan ya, tapi ketekunan untuk berdoa. Sekalipun jawaban-jawaban doa itu tidak selalu instan, bahkan membutuhkan waktu yang panjang. Tetapi lewat guru di dalam pelayanan ini, saya mau beritahu, Tuhan bukan berarti tinggal diam. Tuhan sedang merenda, Tuhan sedang mengukir, Tuhan sedang menanamkan. Ada hal yang lebih bernilai daripada jawaban doa, adalah kesetiaan. Yang tidak setia akan tersingkir. Tuhan sedang memperbesar kesabaran dan kemampuan kita untuk tetap percaya. Tuhan lebih menikmati dan kasih reward terhadap setiap kita yang sekalipun belum melihat jawaban doa, tapi tetap beriman lewat pengakuannya, lewat pujiannya, bahwa Tuhan tetap bekerja. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat
namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Kalau ada pengakuan dan penghormatan seperti ini yang disampaikan lewat doa-doa, lewat pujian, dan Tuhan, aku berikan kesempatan, waktu, dan tempat untuk Engkau berkarya, untuk melakukan apapun di dalam kehidupan saya. Dengan kerendahan hati seperti itu yang akan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan udah berjanji. Saya bagikan di Capas gitu ya. Kalau kita sepakat meminta di dunia ini, saya lebih pada arahkan kita pada aktivitas doa kita ya di dalam pelayanan ini. Sekali lagi saya mau katakan untuk menguatkan kita dalam mengambil bagian dalam berdoa gitu ya. Jangan sekali-kali menganggap remeh, oh karena pokok doanya diberikan di media sosial, kumpulnya di sosial media. Ayat firman ini udah meneguhkan bahwa kalau di dunia ini, garis bawahi dunia ini, gak harus berkumpul secara fisik. Ada kesepakatan di dunia ini, entah berbeda kota, entah berbeda negara. Di dunia ini ada orang-orang sepakat. Yesus yang berjanji, Tuhan yang tidak mungkin berdusta, Tuhan yang setia dengan perkataannya, kata pemazmur. Kalau kita sepakat dan sudah banyak terjadi pokok-pokok doa, Tuhan jawab. Jadi kalau ada pokok-pokok doa yang kelihatannya belum dijawab, kata firman yang berbeda, jangan jemu-jemu untuk berdoa. Karena Tuhan sedang proses. Jangan memaksa Tuhan untuk melakukan seperti waktu kita. Kita lakukan bagian kita untuk berdoa, Tuhan lakukan bagiannya, bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Katakan bahwa Dia setia, Dia penjawab doa. Tuhan berikan kekuatan untuk menantikan janji-janji-Mu, dan itu loh, kemampuan untuk bersyukur di tengah fakta yang masih nihil dari pergumulan doa kita, itu membutuhkan kekuatan batin yang luar biasa, dan itu didapatkan dari orang-orang yang jarang, tidak didapati dari kebanyakan orang pada umumnya. Tidak didapatkan daripada orang Kristen yang memiliki manusia batiniah yang biasa-biasa. Dan untuk ini dibutuhkan iman yang tidak biasa-biasa, tidak mudah putus asa. Dan untuk masuk pada kelompok ini adalah mereka yang sedikit itu. Demikian juga dengan pergumulan hidup kita gitu ya. Tadi saya sudah katakan dengan pokok-pokok doa di dalam pelayanan ini. Akan ada banyak kesaksian bagi mereka yang sepakat dari berbagai kota, bahkan berbagai negara kitanya. Di bumi loh, kata Tuhan. Gak, kalau ayat yang berbeda kan lanjutannya berkumpul, terkesan secara fisik. Tapi ayat yang meneguhkan tidak mesti berkumpul secara fisik, tapi sepakat dari dunia, sepakat dari berbagai kota, dari berbagai negara. Tuhan menjawab doa. Tetapi saya perlu tekankan di sini,
kita harus memiliki hati untuk tadi selain memberikan waktu kepada Tuhan untuk melakukannya, juga harus ada pondasi yang tidak boleh lupa. Seperti yang Yesus ajarkan, jadilah kehendak-Mu. Kalau apa yang kita doakan tidak diberikan Tuhan seperti yang kita harapkan, itu berarti kehendak Tuhan yang terjadi dan itu lebih baik. Tapi janganlah kiranya sesuatu yang buruk terjadi, kita menjadi kecolongan karena kita kurang berdoa. Lagi-lagi saya katakan, yang tinggal di sini adalah mereka yang tetap tangguh berdoa sekalipun belum melihat. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Seturut kehendak-Mu, memberikan tempat otoritas kepada Tuhan, itu juga bentuk daripada kerendahan hati, bentuk daripada penyerahan total, penghormatan kepada Tuhan. Nah, karakter di dalam batin inilah yang nanti akan membedakan mana orang Kristen yang berkenan kepada Tuhan, mana yang tidak, mana yang hidup dalam iman yang menyenangkan hati Tuhan, mana yang cepat putus asa. Nah, jadi dalam perjalanan kita di TRC ini, itu yang terus Tuhan mau kerjakan. Bukan tujuan utamanya adalah doa-doa dijawab, enggak. Tapi manusia batiniahnya yang Tuhan mau bentuk menjadi orang percaya yang teguh dalam iman, yang setia, yang bersabar, yang percaya janji Tuhan, yang hanya memiliki karakter yang berbeda dari orang Kristen yang kebanyakan. Kiranya setiap orang yang mendengarkan sharing motivasi ini bisa memahami, bahkan seperti yang saya pahami gitu ya. Roh Kudus akan mengajarkan, menanamkan, memberikan pemahaman kepada kita. Saya berdoa itu supaya kita ini tidak menjadi orang Kristen yang mudah saja digoyahkan dalam hal berdoa. Kalau Tuhan udah berjanji, Dia menjaminkan janji itu atas namanya yang kudus dan pasti digenapi. Gak seperti yang kita harapkan, maka yang terjadi seperti yang Tuhan kehendaki dan itu yang terbaik. Pasti Tuhan jawab, sekalipun tidak selalu seperti yang kita harapkan. Dan miliki sikap yang mengucap syukur, tetap berdoa kata Tuhan, tetap berharap pada Tuhan. Mazmur katakan Tuhan senang kepada orang yang takut akan Dia dan yang berharap kepada kasih setianya. Tadi juga saya sudah sebutkan, Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya, yang berseru kepadanya dengan kesetiaan. Jadi orang-orang yang tinggal semakin hari bersama dengan diri saya adalah orang-orang yang mencapai level ini. Tetap setia berdoa, mengucap syukur bahkan untuk jawaban doa yang belum real. Gak patah semangat, tetap memelihara imannya. Lagi-lagi saya katakan jawaban doa itu tidak lebih bernilai daripada sesuatu yang kekal, yang Tuhan tanamkan di dalam manusia batiniah kita, seperti kesabaran, konsistensi, berharap kepada Tuhan, kekuatan iman, ketahanan batiniah. Itu yang jauh lebih penting, yang ingin dilihat oleh Tuhan, yang ingin ditanamkan, dan itu memiliki reward. Itu ada upahnya. Jadilah orang yang sedikit, orang yang berbeda.
Itu salah satu yang ingin dicapai, ditanamkan, diulang-ulang dari sharing TRC, karena itu goalnya. Itu yang saya rindu saksikan di dalam pelayanan ini. Jadi saya sangat bersuka cita ketika ada kesaksian sekarang menjadi berdoa, dulu nggak berdoa. Dan kiranya sampai pada memiliki ketahanan batin yang berdoa, ketahanan batin yang berdoa sekalipun Tuhan menjawabnya dalam waktu yang lama. Sekali lagi saya katakan ya, jawaban doa tidak lebih penting dan tidak lebih bernilai daripada apa yang Tuhan kerjakan dalam diri kita dalam proses penantian doa. Disinilah tersaring mana orang yang beriman, mana orang yang enggak. Mana orang yang sungguh mengenal Tuhan yang diikutinya, mana yang cuma sekedar ikut-ikutan. Tapi kalau seseorang kenal bahwa Tuhan itu setia, setia dalam perkataannya, udah beribu-ribu tahun, beribu-ribu keturunan, dia gak pernah ingkar janji, maka dia tetap percaya. Orang yang seperti ini yang Tuhan suka. Mengenal Tuhan yang gak mungkin berdusta, mengenal Tuhan yang besar dan sangat terpuji, kebesarannya tidak terduga. Percaya sekalipun belum melihat, itu yang keren. Nah, seperti ini umat yang disukai oleh Tuhan. Dan biarlah kita yang masih tinggal bersama dengan diri saya sampai pada tahap ini. Dan kualitas yang seperti ini yang nanti akan terus, gak tahu nanti kalau setelah 9 tahun, kalau Tuhan masih berikan kita waktu untuk melayani, dan Tuhan belum datang ke 10 tahun, kita akan melihat pribadi-pribadi yang berbeda, yang diubahkan, bahkan yang membuat sejarah di dalam hidup ini oleh doa-doanya, gitu ya. Ini saja yang saya mau bagikan pada kita, kiranya dipahami dan terus membangun dirinya dalam doa, dalam iman yang tetap terjaga, bahkan semakin diperbesar kapasitas imannya, gitu ya. Selamat menjelang doa pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada all MTRC yang terus bersemangat dalam berpuasa. Semangat Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.